Oke teman-teman, kita lanjut lagi seri pembuatan plugin custom WP Desa dengan menggunakan Gemini ya. Ini kita sudah masuk ke video part kelima ya. Jadi untuk teman-teman silahkan di-download dulu file plugin hasil dari video part 4 ya, supaya nanti bisa mengikuti video part kelima ini. Oke, kita di video sebelumnya, video keempat, kita sudah berhasil bikin ini ya. Oke, input. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan ini. Jadi data ini itu supaya bisa diedit oleh petugas desa gitu. Oke, kita langsung mulai. Silahkan buka Visual Studio Code-nya. Nah, kemarin itu di video di video 4 ya. Di video 4 kita bikin yang namanya ini. Oke. Nah, jadi sekarang kita kenalkan dulu. Ini kita screenshot dulu ya, snipping tool. Lalu kemudian ini struktur foldernya kita screenshot dulu. Oke, seperti biasa ini kita screenshot dulu ke Gemini-nya. Oke, lalu paste dulu gambarnya. Saya sedang membangun sebuah plugin custom WordPress ya, WordPress custom dengan nama WP Desa dengan fitur database warga, lalu pengaduan, dan surat online gitu ya. Ini adalah struktur folder saya. Oke, seperti biasa apapun responnya kita abaikan. Nah, di video ini kita akan bikin juga yang ini ya, modal. Dan folder modal ini sudah kita include secara global. Jadi apapun yang ada di dalam folder modal ini itu akan di load gitu ya. Oke, kita buka dulu modal input warga ini. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita juga buka eject input warga. Nah, gini. Oke, jadi ini formnya dan ini ejects-nya ya, untuk mengelola input dari formnya. Oke, nah ini kita copy dulu modal input warga ya. Ini adalah file modal input warga.php yang saya letakkan di dalam folder wp strip desa garis miring template ya, templates, lalu modal ya, templates lalu modal. Aduh, belum ini lagi. Kita copy lagi ya, kita copy, paste di sini, lalu ini kita copy lagi, kita paste di sini. Oke. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Oke. Lalu sekarang buatkan file baru dengan nama modal edit. Kalau ini, kalau yang tadi kan input, kalau ini edit. Modal edit warga.php. Oke, jadi nanti dia akan bikin modal yang sama dengan ini, cuman tipenya edit gitu. Nah, kalau tipe edit itu kan berarti harus memanggil data dari database. Nah, jadi data yang sudah ada itu dimasukkan ke dalam fieldnya gitu. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Oke, field hidden ID dia bilang yang akan diedit. Oke, kita setuju. Nah, sekarang kita bikin. Oke, ini kita salin. Kita bikin yang baru di sini. Oke, modal edit warga.php. Oke, lalu kita paste di sini kodenya. Nah, selanjutnya instruksi dia selanjutnya adalah di bagian sini, edit. Nah, kita itu punya file part yang ini, sub warga, dimana di dalam sini itu kita menampilkan tabel yang yang ini.
Nah, jadi kita akan cari ini. Oke, kita akan cari kita ctrlf ya, edit. Nah, ini kemungkinan ini. Oke, jadi sekarang ini kita copy, lalu saya ingin modal tersebut muncul ketika tombol ini diklik. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sebetulnya sih ini tuh tinggal kita copy aja ya. Kan dia sudah kasih yang ini. Oke, tapi nggak apa-apa, kita kasih tahu dulu. Oke, contoh di dalam loop for each-nya dia bilang. Oke, karena ini kan tabel ya, jadi kita nggak bisa sembarangan. Oke, kalau gitu kita kasih dia dari tabelnya ya. Terapkan pada kode saya. Oke, dia akan mulai buatkan, teman-teman. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, dia bikinin. Nah, ini di bagian sini. Berarti tadi itu kita tinggal kopas aja di sini sebetulnya ya, di bagian loopnya. Oke, nah hati-hati ketika kita dikasih kode yang seperti ini. Ini kan dia dari atas ini itu sama, tapi ke bawahnya kan dia cuman ditutup dengan ini. Berarti kan dia nggak semuanya ngasih kode yang kita kasih tadi. Oh, semuanya ya. Saya pikir tadi di bawahnya tuh ada JavaScript-nya. Oke, kita save subkeluarganya. Nah, sekarang coba kita refresh, lalu kita panggil. Nah, ini dia sudah muncul. Oke, sekarang ini nicknya juga sudah muncul, namanya muncul, semuanya muncul ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, gitu ya. Oke, betul, untuk nicknya memang ini sudah terdaftar ya. Oke, kalau gitu sekarang kita tinggal bikin ejects-nya. Oke. Modal sudah berhasil muncul. Sekarang buatkan file baru. Dengan nama ini ya, ejects edit warga.php. Kita harus bikin kayak gitu. Ejects edit warga.php. Oke. Kita kasih tahu yang akan saya simpan ke dalam folder apa tadi namanya, helper ya, ke dalam folder wp desa /helper. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, ini dia lagi bikin. Edit warga. Oke. Nah, yang kita khawatirkan tuh di bagian sini. Ini kan kolom yang di database-nya nih harus sama gitu. Required. Oke. Oke, cukup. Kita bikin dulu aja. Soal error itu belakangan. Ejects edit warga.php. Oke, sekarang kita paste di sini, save. Lalu coba kita tes ya. Ahmad Subarjo ini kita hilangkan O-nya. Lalu kita coba update. Data berhasil diperbarui. Nah, sudah berhasil ya. Oke, tapi di bagian dusun ini jadi kosong dia. Dusun memang tidak ada di sini ya. Karena itu kan ini dari hasil kita dummy itu ya. Ini dusun Upin juga ada. Tapi coba di sini ada nggak dusun?
Oh iya, ini ada ya. Berhasil, kita katakan dulu berhasil. Berarti tambahkan jenis kelamin ada nggak di situ? Sorry, bukan di sini. Oke, jenis kelamin ada, agama ada. Berarti yang nggak ada itu field ini ya, dusun, RT, RW. Oke, berhasil. Sekarang tambahkan field dusun, RT, RW, gitu ya. Oke, berarti kita ambil yang modal edit ini. Nah, ini kan ada JavaScript-nya ya dia. Nggak apa-apa, kita copy aja semua. Nah, sini. Tunggu dulu. Oke, dia paham ya. Dusun di baris sendiri, lalu RT dan RW berdampingan. Jadi nanti bentuknya tuh kurang lebih kayak gini. Ini sendiri, lalu ini berdampingan. Oke, kita tunggu. Udah selesai ya. Oke, kita paste di sini. Save. Nah, karena kita menambahkan field baru, berarti ini harus kita sesuaikan. Nah, ini jangan lupa di close ya, teman-teman. Takutnya ini kita salah copy paste. Ya, kita copy ini. Lalu teman-teman tinggal bilang gini. Sesuaikan ini untuk penambahan field tadi. Oke. Kita tunggu dulu. Cek ID warga. Oke. Cukup. Jika error query, berikan respon ke JavaScript. Oke. Karena dia ada di komentari kayak gini ya. Jadi kita copy lagi. Lalu kita kasih tahu ke dia. Terapkan perbaikannya pada kode saya. Seperti biasa ya. Oke. Atau ini boleh kita pakai dulu ya kalau dia lama loadingnya. Tapi nggak apa-apa, udah benar sih kayaknya. Oke, kita cuma dikasih segini. Padahal tadi di sini panjang banget ya. Tuh. Coba kita lihat lagi. Oke, kita coba copy aja. Paste, save. Lalu sekarang coba kita tes. Yang ini ya, Ahmad Subarjo tadi. Ahmad Subarjo. Nah, dusunnya sudah ada ya. Dusunnya coba kita tambahkan. RW, RT-nya segini. Oke, cukup. Coba Subarjonya kita kasih O lagi. Update. Data berhasil diperbarui. Kita coba lihat. Nah, betul ya. Dan dusunnya sudah masuk. Oke, jadi sampai di sini prosesnya sudah berhasil, teman-teman. Oke, nah seperti ini ya. Jadi nick itu memang tidak boleh di ini ya, tidak boleh diubah. Kalau nomor kakak ini boleh. Oke. Coba kita kasih angka 5. Kakak sudah terdaftar. Ya, nggak apa-apa. Karena memang kan ini edit ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ini ya, hapus ya, tombol hapus. Atau coba kita pikir-pikir lagi deh, bener nggak ini boleh tidak boleh diubah gitu. Mungkin next lagi aja deh ya kita bahas ini. Seharusnya sih memang nggak boleh diubah ya. Ya udahlah kayak ini aja, udah biarin. Yang penting kan ini masih bisa diklik. Beda sama yang ini, kalau dia duplikat di sininya nggak bisa diklik gitu. Oke, cukup. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tombol hapus ya. Oke, di bagian tombol hapus kita bikin lagi sekarang. Oke, nah untuk tombol hapus itu kita harus ini ya ke dianya. Coba sebetulnya nggak perlu modal ya kalau itu. Mana sub warga? Nah ini.
Oke. Kita kasih tahu ke dia berhasil. Sekarang saya ingin agar tombol hapus bisa berfungsi gitu ya. Oke, kita paste kodenya, kode subwarga.php tadi ya. Oke, sudah mulai dia ya, mulai bikin. Dia bilang ini aja katanya. Oke, berarti kita tinggal copy aja ini ya. Coba kita kasih di sini, ada nggak dia hapus? Kayaknya hapus nggak ada ya. Oh ada. Ada hapus, ada. Oke, kita copy aja. Lihat dari sini pembuka button sama penutup button. Perhatikan pembuka button, penutup button. Ini kita blok semua. Kita replace. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kata dia kita harus bikin file baru nih. Kita copy dulu nama filenya. Lalu kita masuk ke helper. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini ya, ini ejects-nya. Oke, selanjutnya ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Save. Nah, sekarang kita coba tes. Oke, kita coba tes. Kita coba tes yang ini deh, yang paling bawah ya. Kita klik delete. Oke. Sekarang kita kasih tahu ke dia. Oh iya, tambahkan script di sini katanya. Oke, ini kita copy aja. Lalu kita masuk ke subwarga. Nah, kalau JavaScript-nya ini tinggal kita kopas aja di paling bawah bisa nih. Coba ya. Nah, kayak gini. Save. Lalu kemudian kita coba baca lagi instruksi dia yang terakhir. Sudah ya? Tidak ada lagi. Ini kita refresh. Kita coba ini. Klik. Nah, muncul ya seperti ini. Apakah yakin Anda? Oke, kita oke. Data berhasil dihapus. Kita klik oke. Oke, berhasil dia ya. Ini sudah berhasil dihapus. Kita coba cek di database-nya apakah betul dia nggak ada. Kita masuk ke desa warga. Oke, betul ya, nggak ada lagi di sini. Coba kita tes satu lagi deh. Satu lagi Budi Santoso ya, Budi Santoso kita hapus. Lalu kita coba lihat. Sorry, bukan di situ, yang ini. Oke, betul ya, sudah berhasil. Oke, jadi sampai di sini kita sudah berhasil. Nah, mungkin nanti ke depannya kita akan bikin sebuah model. Model itu nanti untuk menggantikan ini. Ya, ini kan tidak sama dengan tema kita ya. Nah, ini alert bawaan dari browsernya gitu. Alert defaultnya lah. Muncul peringatan seperti ini. Nah, itu akan kita ganti. Oke, mungkin di next video ya. Untuk video saat ini sudah cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan ke video berikutnya.